sungguh hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku
bagi Bapak Ibu yang nanti akan komuni, sekalian untuk satu dua. Dan gimana ya? Sini mungkin ya. Namun yang dulu ya. Pas. Satu dua. Ada suara listrik.
Kita yang orang ya. Nah, betul. Nah, itu. Itu loh. Lihat itu. Belet loh. Guyu. Buyu. Seberangmut. Emang. Senyum. Cemberut senyum. Anjir, kene ngelih kena sarapan. Mana? Sampai di tanah.
dulu Pak. Arep mojok kono kok arep mojok kono tidak motor nikae. Apa arep mojok kono bisa nang loro. Selamat pagi, Suster, Frater Romo dan Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini memenuhi undangan keluarga besar Bah Kartosurip dalam rangka perayaan syukur hidup membiara Suster Yulita Haka. 25 tahun yang lalu, beliau telah mengikrarkan diri untuk hidup dalam panggilan melayani Tuhan yang secara khusus hidup membiara dalam naungan hati kudus Yesus. Terima kasih pula atas kehadiran Bapak Lurah Jojok beserta para jajarannya, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Lewat perayaan syukur ini, marilah kita mohonkan rahmat kekuatan. Semoga Suster Yulita senantiasa setia dalam panggilannya dan diberikan rahmat kesehatan. Misa syukur pada hari ini akan dipimpin oleh Suster Romo Sukamto SCY dan didampingi oleh beberapa iman sebagai konselor. Suster, Romo, Frater, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ikuti perayaan Ekaristi pada hari ini dengan hikmat dan diawali dengan lagu pembuka.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus bersamamu. Suster Dilita yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, teman-teman sekalian yang juga kami hormati, para pamong desa, Bapak Kepala Desa, perayaan syukur untuk pesta perak Suster Dilita yang berbahagia pada hari ini. Satu saat yang penuh berkat. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Berkah dalam. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini dalam suasana cuaca yang tidak menentu, tapi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Kita mau mengungkapkan kebersamaan kita, bersyukur bukan hanya karena 25 tahun telah mengabdi, tetapi juga kita bersyukur karena ada banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita dan juga dalam peristiwa Suster Dilita, sehingga sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk terus setia dalam panggilan. Dan kita semua yang dicintai oleh Tuhan juga boleh untuk bersyukur dan menggabungkan syukur ini bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini, perayaan pesta perak ini dengan hening sejenak, meneliti batin kita masing-masing, mensyukuri kebaikan Tuhan, seraya juga kita dengan rendah hati mohon ampun atas segala keterbatasan dan kekurangan kita, supaya kita dilayakkan dalam perayaan syukur ini. Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, dalam diri putramu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Dan kami merasakan kedamaian, kesejahteraan itu pada hari ini dalam kebersamaan kami pada perayaan Pesta Perak saudari kami Suster Julita Hati Kudus. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergembiralah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang dinas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan dihibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Katakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagimu. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Semua orang yang menjadi milik Allah, turunkanlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Allah. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Menguasai hatimu dan perkataan Kristus diam di antara kamu. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saya kira Anda setuju kalau Suster Julita bersharing dulu tentang pengalaman iman yang dihadapi, yang dihidupinya. Setuju? Mari kita dengarkan. Silakan Suster Julita. Oh, Kakak Romo diganjel. Bapak Ibu, Suster, Romo, Bruder, Frater, anak-anak sekalian, wedang jahe panas rasane. Terus ke dewe.
nanti biar Romo Rido yang melanjutkan. Bisa paling bersyukur, tetapi Bapak Ibu, Suster, Romo, Bruder, Father dan semuanya yang hadir tentu tidak kalah bersyukur. Karena di hari yang istimewa ini, tanggal 7 Juli 2019, ini menjadi hari yang istimewa buat kami, tidak hanya saya tapi keluarga besar juga. Angka 7 tampaknya angka yang istimewa bagi kami tanpa kami pikirkan sebelumnya. Tanggal 7 Juli 2008 yang lalu, kami juga mengadakan perayaan Ekaristi bersama dengan umat di Stasi Jojok dan juga para suster cukup banyak yang hadir. Itu dalam rangka 1000 hari Bapak, ya, 1000 hari Bapak kami, tepat tanggal 7 juga hari Minggu. Hari ini tanggal 7 bulan Juli, jadi tanggal 7 bulan 7 sama, ya. Kami semula tidak memikirkan itu, tetapi akhirnya karena Romo Kamto mengingatkan, ingat nggak dulu tanggal 7 Juli? Oh iya, benar. Jadi tampaknya angka 7 itu istimewa buat kami, karena hari ini tanpa dipikirkan kita semua bisa berkumpul. Puji Tuhan, semoga cuaca yang tidak menentu ini, kita berharap kita bisa merayakan perayaan syukur bersama dengan kami dengan lancar sampai acara nanti selesai. Semoga Tuhan merestui acara yang kita lakukan pada siang hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau tadi saya diminta men-sharingkan pengalaman iman, tentu 25 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi waktu yang tidak singkat ini pun saya tidak pernah menghitung-hitung dalam arti, oh sekarang setahun, ini 2 tahun, akhirnya 25 tahun. Tempo hari saya ditanya Romo Ami, Suster pernah nggak bercita-cita pesta 25 tahun? Tidak, saya jawab tidak. Karena memang saya tidak pernah bercita-cita itu. Jadi 25 tahun itu adalah rahmat bagi saya. Hari ini saya tidak sendiri yang berpesta 25 tahun hidup membiara. Ada Suster Valeria, silahkan berdiri. Ada Suster Elisa, silahkan berdiri. Ada Suster Tatiana ada enggak ya? Suster Tatiana, silahkan berdiri. Suster Natalia, silahkan berdiri. Ini yang bisa hadir. Jadi Suster Giovanni tidak bisa hadir, tapi kami bersyukur bahwa kami semua, kalau tadi dalam bacaan kitab suci Yesus mengutus 70 murid, kami nolnya digelundungkan dan nanti ditambah adik-adik berikutnya, ya. Saya dilahirkan di Jojok sini, tepatnya di mana saya tidak tahu, tapi menurut cerita yang melahirkan itu simbok saya itu di situ. Ceritanya aku nggak ngerti ya. Simbok saya itu di sampingnya Mbak Sri, didampingi juga oleh Kang Surat. Ini kami 6 bersaudara yang hidup. Kakak saya yang pertama tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya. Lalu Romo Kamto ini nomor 5, saya nomor 6. Ini yang hidup. Lalu yang sudah lebih mendahului kami itu ada 4. Ada 4, ya ada 4, berarti seluruhnya itu 10. Luar biasa Simbok Kartosurip, ya. Sekarang ibu-ibu punya anak 2 aja wis, wah wis suster. Dulu Simbok punya anak 10. Yang laki-laki, kalau punya anak laki-laki 1, wah suster ngomong si Cito ada di Romo nanti gimana? Nah, siapa yang mendukung kalau anaknya jadi Romo? Siapa? Oh, di sana ada 1. Yang lain galau alam ini. Malah dada-dada meneh. Ya, baik. Selama 25 tahun saya hidup membiara di kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus, disingkat HK. Saya pertama mendapat perutusan itu di Teluk Betung. Saya lulusan SMA. Tapi tahun pertama saya diminta mengajar di TK. Jadi tepat saya kaul pertama itu tanggal 2 Juli
1994. Setelah itu saya mendapat keputusan di Teluk Betung sebagai guru TK. Cocok ya jadi guru TK ya, cilik. Ya, kemudian saya tugas ke Jawa, studi, kemudian kembali lagi ke Palembang, itu kembali lagi sebagai dosen TK. Ya kalau di Palembang agak kota jadi saya sebut dosen, tapi tetap di TK. Ya, tampaknya nggak lulus-lulus jadi guru TK ini. Dari Palembang kembali ke Lampung, mendekati rumah Bapak Simbok. Waktu itu Bapak Simbok saya masih ada, jadi Bapak masih ada, jadi saya dekat dengan mereka berdua. Lalu saya 6 tahun ada di Metro, kemudian mendapat perutusan baru di Semarang selama 10 tahun. Saya tinggal di sana di Kota Demak, daerah Kota Wali, ya di Kota Wali sudah, lalu di sana daerah banjir, rob. Tapi justru dari tempat itulah saya mendapatkan kekuatan yang lain, dalam arti panggilan saya itu semakin diteguhkan. Dari tempat yang tidak mudah, tetapi itu saya merasa diteguhkan. Dan saya sangat sukacita melaksanakan tugas di sana. Walaupun kadang-kadang pulang sekolah itu harus cincing, ya. Sudah pendek harus cincin, seberapa cincingnya ya, sambil gendong ransel. Nah, Suster Musela itu teman seperjuangan saya di Demak dulu, ya. Kami merasakan banjir kurang lebih ya sekitar, kalau 1 minggu itu kami bisa 2-3 kali, bahkan pernah hampir setiap hari kami itu harus melalui jalur yang banjir. Suatu saat ketika kota Semarang dilanda banjir bandang, saya sedang sakit, semua guru juga tidak bisa masuk sekolah, rumah guru juga kebanjiran. Suster Musela berangkat ke Semarang membawa mie instan. Ceritanya dipanggul, tapi ya sak gini airnya. Tapi tetap gembira ya Suster Musela ya. Kami tetap sukacita melayani. Maka Bapak Ibu, jangan banyak mengeluh. Di tempat yang seperti itu sulitnya pun kami ini bisa melayani dengan sukacita. Bukan kami bisanya juga tetap gemuk kok, nggak kurus walaupun melayani di tempat yang berat. Di tempat itu membawa kegembiraan. Kenapa? Anak-anak pinggiran, orang lain mungkin sudah nggak mau mikir, ngapain anak itu dipikirkan? Mau ujian. Pertama saya mencoba membangunkan, saya kan naik ojek. Kalau saya membangunkan anak untuk berangkat ke sekolah, nggak mungkin saya boncengkan karena saya nggak bisa naik motor sendiri. Maka berikutnya Suster Musela ini sangat setia. Suster Musela setiap pagi ketika anak itu mau ujian, bangunkan, nunggu sampai anak itu mandi, lalu dibawa ke sekolah. Pulang silahkan. Setiap pagi sampai selesai ujian. Itu yang coba kami perjuangkan bersama ketika mendampingi anak-anak kecil. Dari tempat itulah saya merasakan dikuatkan panggilan saya. Karena apa? Saya masih lebih beruntung dari mereka. Dan saya juga beruntung boleh melayani mereka. Saya sangat senang, sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa boleh hidup dekat dengan masyarakat yang terpinggirkan, yang di pinggiran, pinggir pantai. Bapak Ibu bersyukurlah di Jojok ini tidak ada rumahnya yang kalau ditik itu langsung rontok. Di sana nggak titik aja, ada yang sedikit udah rontok. Ya, di Semarang, di tempat di mana kami waktu itu dipercaya untuk melayani anak-anak. Maka bersyukurlah bahwa kita di Jojok ini kita semua mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dari tempat yang seperti itu memberikan semangat dan dukungan bagi saya untuk semakin tekun dan setia di dalam kongregasi ini. Mengapa hari ini kami mengadakan acara seperti ini? Tadinya Bapak Ibu boleh tahu, sampai tadi malam pun kami masih tetap bicara. Kami nggak pernah berpikir akan seperti ini jadinya. Memikirkan romonya berapapun nggak sampai. Yang kami pikirkan ya romo kantor lah yang bisa begitu. Lalu seperti ini situasinya pun kami tidak terpikirkan. Ternyata Tuhan menyelenggarakan hari ini seperti ini, yang kumpul luar biasa.
banyak. Dan ini sungguh bentuk dukungan Bapak Ibu untuk panggilan kami para suster-suster. Tentu para romo juga. Mudah-mudahan adik-adik yang kecil-kecil masih duduk di depan ini dan yang di belakang nanti mengikuti kami. Jadi imam-imam diosesan juga tinggal memilih. Ikutilah kami. Amin. Tepuk tangan untuk Suster. Terima kasih Suster. Nggak tahu dia kalau saya ngomong. Dari dialah kami ada. Memang berasal dari dia yang di sana, tetapi dari simbol itu kami berada di sini. Saudara-saudari sekalian, saya sebagai seorang pastor punya pengalaman iman bahwa sulit dicari, sulit ditemukan satu peristiwa itu sebagai suatu kebetulan. Sulit bagi saya, hampir saya katakan tidak ada peristiwa itu kebetulan sebagai seorang beriman. Semua melalui suatu proses, dan proses sebagai seorang beriman itu ditanggapi, ditangkap, dimengerti sebagai penyelenggaraan ilah dengan segala kemampuan yang kita punya. Nah, itu satu peristiwa yang semuanya punya arti. Kalau kami punya orang tua yang sekarang ini sudah misalnya dikasih makan, ibu sudah makan, sudah dahar, itu baru beberapa menit nanti ngomong saya sudah lapar, sudah dikasih makan dari tadi, begitu. Itulah yang terjadi. Kalau sudah dikasih minum, nanti sebentar lagi kok nggak pernah dikasih minum. Nah, tadi juga sudah tanya, nanti makanannya cukup enggak? Orangnya kok banyak sekali, begitu. Kekhawatiran simbol selalu begitu. Jadi semua bisa terjadi seperti itu, bukan sebagai suatu kebetulan, tapi itu satu proses di mana simbol punya pengalaman yang berbeda dari kami. Tadi di dalam Injil, di dalam sabda Tuhan, dalam surat yang kita dengar juga, semua mengajak kepada kita untuk merenungkan bahwa peristiwa hidup kita ini sebagai suatu proses mengikuti Tuhan. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu ada di antara kita, Tuhan itu menyertai kita. Bukan hanya melihat Tuhan, tapi juga Tuhan itu bersama-sama dengan kita menghadapi hidup ini. Jadi kita tidak sendirian, kita bersama dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Supaya apa? Supaya manusia itu menjalani hidup ini selalu dalam orientasi kembali kepada Dia yang menciptakan sendiri, kembali kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Kalau Suster Julita dengan panggilan hidup sebagai seorang biarawati, yang lain sebagai imam, sebagai seorang biarawan, Anda sebagai ibu rumah tangga, bapak keluarga, Anda semua sebagai tokoh-tokoh masyarakat, semua dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat, untuk kembali kepadanya, kembali dalam hidup kebersamaan. Satu hal yang mungkin ini sesuatu yang bisa membanggakan bagi kita. Di Jojok ini kami sejak kecil memang kami terbiasa hidup bersama. Pemuda Katolik, orang-orang tua yang Katolik ambil bagian, berusaha sebaik mungkin untuk membantu saudara-saudari kita yang Muslim menjalankan ibadat puasa. Nah, pokoknya cari tempat-tempat yang teduh, nggak apa-apa. Di hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersama-sama dengan yang lain yang percaya dengan perbedaan itu untuk bekerja sama, gotong royong, membangun. Ibu-ibu, saudara-saudari kita yang ada di dapur juga tidak semuanya Katolik. Kita bersama-sama bekerja di sini. Sebenarnya Saudara Julita, kalau mau pesta lebih cepat, waktu itu masih bulan puasa, begitu. Tapi kami berpikir, loh, teman-teman kita, saudara-saudari kita juga kiranya mau bersyukur bersama-sama, maka jangan dipakai di bulan puasa, supaya mereka juga bisa berkumpul bareng bersama kita, mensyukuri rahmat kesetiaan ini. Maka dicarilah sesudah bulan puasa, nah hari ini, hari yang terbaik. Tadi disebut hari angka 7, memang benar yang dikatakan Suster Julita.
angka 7, angka di mana bapak saya waktu itu 1000 hari dirayakan prakarya di gereja, kemudian kita ada syukuran di depan rumah, tapi di sebelah sana. Hari ini Suster Yulita merayakan pesta perak di hari waktu bapak 1000 hari. Jadi ini mungkin kiriman dari Bapak Hujan. Pak Hujan ini kamu. Rasa no. Terima kasih Pak. Kita akan berjalan terus sampai akhir hidup kita. Sampai kita mati mengatakan, ya Tuhan, inilah aku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itulah kematian yang indah yang kita nantikan kapan saja Tuhan memanggil. Kalau ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, baik untuk bertobat, tapi sesudah itu melempem. Mengapa begitu? Karena kita seringkali ada dalam kecenderungan kelemahan kita itu mau berjuang sendirian. Maka di hari yang istimewa ini, dalam pesta syukur kesetiaan, mari kita, karena sadar bahwa kita lemah, maka mari kita menyertakan Tuhan dalam niat-niat baik kita. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan agar kami tetap tekun dan setia dalam niat-niat baik yang bisa kami bangun untuk kemudian hari. Amin. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, semoga dengan kemurahan dalam kehabisan imamat, mereka dapat melaksanakan tugas panggilan dengan tekun dan setia, serta jagailah selalu dengan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup mereka. Dengan demikian, mereka mengalami keakraban dengan-Mu dan sukacita selalu. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, perhatian kaum muda masih sekarang dengan serta segala bagi kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus, semoga kongregasi yang dijiwai oleh cinta hati Yesus yang berbelas kasih dan dalam semangat sukacita itu bergerak keluar agar mampu menjadi pembawa kabar sukacita bagi gereja, masyarakat melalui pelayanan sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi suster Giovanni, suster Valeria, suster Tatiana, suster Anita, suster Marina, suster Elisa, dan suster Natalia yang merayakan 25 tahun kemudian. Semoga Bapak berkenan melimpahi mereka dan berkati hidup dengan mencintai anak. Marilah kita mohon. Bagi simbol-simbol buyut Trinita Lupiet yang telah lanjut usia, semoga simbol-simbol buyut Engkau beri kesehatan yang baik, kegembiraan dalam menikmati hari tua, sehingga senantiasa memberi kegembiraan bagi kami anak-anak cucu buyut, dan bagi segala makhluk yang telah menghadapi, semoga Mbah Kakung berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, tolong mata hati dan budi kami terhadap kebutuhan gereja dan tenaga Tuhan baik di kita untuk pelayanan cinta kasih di lingkungan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Mari kita sering sejenak. Permohonan yang kami panjatkan di hari istimewa syukur pesta perak Suster Yulita pada hari ini bersama dengan seluruh umat yang ada di sini. Semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami dan semoga rencana dan kehendak-Mu yang terjadi demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
persembahan diri kami dalam berupa roti dan anggur serta niat-niat baik kami. Semoga kami Kau satukan dengan Putra-Mu sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terberikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi keraguan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan Bapa. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ya Bapa, orang-orang yang kami janjikan doa, mereka yang telah Engkau panggil menghadap hadirat. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami. Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah
Kristus membimbing kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Bagi saudara-saudari yang tidak Katolik, dimohon tetap berada di tempat duduk masing-masing. Bagi yang komuni, mengikuti tempat yang ditunjuk oleh panitia. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Berjajar di depan altar sini semua ya, maju di sini. Berdiri di depan. Saya mau minta hadiah dari mereka. Menyanyi dulu. Nah, lagunya Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Mbak Asih sini, Mbak Asih pimpin. Aku bangga jadi anak
persembahan di hari pesta hari ini, persembahan dari Yayasan Mawar Bakti Insani. Terima kasih untuk Yayasan Mawar Bakti Insani yang hari ini berbagi untuk anak-anak sekolah minggu. Baik, minta tolong teman-teman untuk membantu membagi. Nanti anak-anak setelah menerima jangan bubar dulu, difoto. Ya, yang di sana itu yang gendong-gendong juga diberi. Yang tidak gendong cari gendong. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak cukup nggak dapat ya silakan menangis. Aku bangga jadi anak Geser.
kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Sudah sepantasnya kami selalu bersyukur karena telah Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, juga untuk ambil bagian dalam tugas perutusan kami sebagai umat beriman. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, perlu kita kenal sejenak romo-romo yang bersama-sama dengan kita dalam selebrasi perayaan Ekaristi Syukur 25 tahun hidup membiara Suster Yunita. Bapak Kepala Sekolah, ya, sudah so. Dia udah dipecat, udah dipecat katanya. Nah, yang di belakang Romo Heru ini Romo Ngatijan. Silakan Romo Ngatijan. Ada yang belum kenal? Nah, ini Putra Jojok, ya, Putra Jojok, anaknya Pak Musirang. Ya. Yang berikutnya lewat dulu nantilah. Yang agak muda ini, yang agak muda, silakan. Romo Frido. Ya. Romo Frido Mulyo, dia berkarya di SMA Yos di Yayasan Yesudarso. Oleh Dewan maksud saya. Yang berikutnya yang paling cakep ini, Pincang, Romo Wicaksono. Kaki sakit kakinya. Dan yang terakhir ini guru saya, Romo Samiran SW. Yang terakhir ya, masih ada satu padahal. Sebelum Romo yang satu ini kenalan, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih supaya ini tidak menjadi presiden buruk ya. Untuk Pasir, terima kasih banyak karena kami umat Jojok di sini diperkenankan untuk bisa di rumah ini sekalipun suasana hujan penuh rahmat. Tapi ya mungkin deg-degan nanti kalau bagaimana kan nggak jadi Ekaristi. Tapi ternyata selesai Romo. Jadi terima kasih atas kepercayaannya kepada umat di Jojok untuk bisa merayakan bersama dengan seluruh umat yang lain di sini dalam Ekaristi. Romo Ami Sani silakan berdiri. Romo Paroki Paroki Antivirus Metro. Mau balas tapi nggak ada kesempatan. Bagaimana, apakah ada kata sambutan atau berkat penutup dulu? Saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan serta niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Selamat berhari Minggu, marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sini dulu Pak, sini. Ngadap sini. Ya. Dari Bantul Pak, besok Bantul ya. Ya.
Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Sebelumnya kita sampaikan, saya akan mengucapkan salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa Bapak Ibu undangan semuanya di kediaman Surip ya, atau Surip ya. Jadi saya mungkin bahasanya orang Jawa ya, tetap nggak lupa karakter Jawa ya. Jadi mungkin nggak bisa halus sebisanya. Tadi Ibu dari Julita sudah mengawali pembicaraannya seperti itu. Mungkin saya hanya ikutin aja. Bapak Ibu sekalian, ini saya perlu sampaikan bahwa terutama saya selaku atas nama warga Desa Jojok, saya terutama sangat bangga sekali bahwa desa kami, Desa Jojok, luar biasa banyak warga saya yang menjadi romo. Ngomong bisa dihitung siapakah yang bisa melaksanakan menjalani tugas tersebut, karena apa yang dijalani oleh Ibu Yulita itu tidak enteng, tidak semudah, dan di situ selama 25 tahun itu telah cukup besar menghadapi kisah perjalanan hidup. Jadi tentunya sudah luar biasa bagi kami. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita berucapkan berterima kasih, dan saya selaku warga Desa Jojok bersyukur dan membanggakan sekali dengan Ibu Yulita yang telah menjalani tugasnya selama 25 tahun. Mungkin dari ibu-ibu suster yang lain ada yang lebih dari 25 tahun. Ada, Bu? Ada. Perjalanan yang sudah dijalani selalu diberikan berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan umur panjang. Amin. Ngomong desa untuk memegang pemerintahan desa, tentunya saya perlu sampaikan kepada warga masyarakat dengan ajaran-ajaran yang diberikan, yang telah kita terima tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Tentunya kita selalu meningkatkan keimanan, rasa iman kita, kemudian kita wujudkan rasa kebersamaan, kegotong royongan, kerukunan antar umat beragama, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dengan adanya kerukunan tersebut, saling menghormati Republik Indonesia. Jadi kita juga berbicara, berdoa, menuwun pada Tuhan Yang Maha Esa tentang keselamatan, kesehatan, umur kita panjang. Tapi keselamatan di dunia juga kita juga perlu sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya tidak bisa berpanjang lebar. Jadi dengan pelaksanaan acara-acara demi acara tadi, saya sangat menggugah dan berbangga hati dengan caranya acara sambutan tersebut. Kemudian tak lupa juga kepada Romo Kamto yang telah membawa acara hari ini. Saya juga terima kasih Romo. Dan dapat saya sampaikan akhiri, apabila ada kesalahan dan kesalahan, saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pokoknya NKRI harga mati. Amin. Itu pesannya Pak Lurah tadi ya. Amin. Iya.
Nanti akan saya pamer-pamerkan ke tempat saya, desa saya. Loh Pak Lurah di Jojok itu mau loh datang ke acara yang seperti ini Pak. Biar kepingin ya Pak ya. Tapi sayangnya tempat saya belum ada romonya. Itulah keprihatinnya dari Bantul. Tadi kok pertama-tama nanya ibu dari mana gitu loh Pak Lurah. Ingin tahu rumah saya dari Bantul sana Pak. Metro. Supaya bersiap-siap. Dan kami panggil juga Suster Yulita yang sedang berbahagia untuk maju ke depan, nanti akan memotong tumpeng. Gak tahu nanti dikasihkan siapa ya. Bisa semuanya berdoa, tolong dikasih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya 5. Pas 5. Iya. Sudah berdoa sejak tadi, sekarang tinggal potong-potong saja suster. Siapa yang mau dibagi? Oke, semuanya bisa berdiri melihat susternya potong tumpeng. Ayo diiringi. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Ya, sayur ayamnya, sayur ayamnya, sayur ayamnya sekarang juga bagi sayurnya, bagi ayamnya. Siapa cepat dia dapat? Iya. Oh ya. Iya. Tumpeng dipotong di atas meja. Ya. Oh ya, kasih. Ayo suster tumpeng ya. Iya. Waduh, waduh, waduh. Ingin aku mesti Pak Lurah ini. Benar kan? Kan? Bukan menyuap loh itu ya. Tanda kasih Pak, tanda kasih ya. Iya. Walah, Pak Lurah juga pingin foto, nggak apa-apa, kita sabar ya. Bapak Ibu Suster Lomo bersabar. Hari ini hari istimewa, kita tahan, lapar nggak apa-apa. Asal bahagia. Oh iya Allah, action Pak, action. Iya, senyumnya marah. Ya ampun, suster dan Pak Lurah gitu ya. Iya, suster Elisa yang siapa yang di rekannya gitu ya. Kameramennya ini. Aku ingin juga selamat. Ini sudah berkatnya. Oh ya, satu lagi Pak Ketua Stasi. Mana Pak Ketua Stasi? Biar stasinya lebih heboh, lebih aman, lebih tertib. Pak Ketua Stasi, ya. Ketua Stasi. Habis itu apa? Oh ya, sabar. Ya, yuk, ya. Pak Ketua Stasi. Itu mau berpantun nanti aja ya. Iya, nanti loh Romo. Ya, ini anak kecil dulu mau mempersembahkan suara emasnya untuk suster yang sedang berpesta. Iya. Gimana? Oh, nada dasarnya C kakak. Kakak Valen. Iya. Lagunya apa sayang? Oh, janjimu seperti fajar. Sabar, kita tahan napas. Dengar suara anak ini merdu sekali, bagus. Kemarin juara sekota Metro, betul? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
memimpin. Semoga kita semua mendapat berkah yang melimpah sekarang dan selama-lamanya. Baik, mari kita Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kegembiraan yang boleh kami rasakan hari ini. Kami boleh bersyukur dalam perayaan Ekaristi bersama. Kendati Kau curahkan pula air hujan untuk kami, sehingga kami sedikit harus bergeser dalam perayaan Ekaristi. Namun kami tetap bersyukur karena semuanya boleh berjalan. Saat ini kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh ibu-ibu. Berkatilah ya Tuhan makanan dan minuman ini agar menjadikan kami sehat dan kuat untuk dapat melanjutkan kehidupan kami, melayani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati mereka semua yang telah menyediakannya dengan penuh cinta kasih, hingga mereka penuh berkat dalam kehidupannya. Semoga ya Tuhan, Santa bersama ini juga menjadi tanda sarana bagi kami untuk semakin setia, terlebih membangun persaudaraan di antara kami. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini dari sawah ya? Sawah. Ini satenya sate jamur. Satenya sate jamur. Mantap. Mantap Bu. Itu kena dipulih. Aku rasa boleh. Minumnya aku cari sendiri. Campurkan. Jamur. Terima kasih. Apa ini? Minuman. Pak, terima Pak. Dulu nih Pak. Kau tumburan itu kono pelan. Jangan keluar terus tunggal ya. Itu kono tumburan Pak. Oh bener angelan. Nah iya. Ulangnya Pak, mantunya Pak. Pak. Pantun ulangnya Pak. Makan nasi pakai piring. Kalau hatinya berseri, pikiran tidak berseri. Baik. Waduh, mana ya? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat dekat dalamku. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
cuma diobeta. Hai mama, mama jangan marah beta. Kan orang muda sudah biasa. Senangnya itu Ada madu dari buah mangga. dari buah mangga. Madu dijual ke pasar Turus Rejo. Pasar Turus Rejo. Angka 7, Angka 7. angka istimewa. Tanggal bermakna keluarga Sukamto. Hai mama, mama jangan marah beta. Dia cuma beta.